Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku,
goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom keluarga besar HCC Palu. Bersyukur hari ini kita kembali melanjutkan Bible Journey kita dan kita kembali mengikuti saat teduh hari ini. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan baik, dan kalaupun saudara lagi merasakan hal yang kurang baik, percayalah bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saya tetap menghimbau untuk saudara-saudara sekalian, saya tetap mengajak saudara-saudara sekalian untuk semangat mengikuti Bible Journey. Dan Bible Journey kita hari ini sudah berada di 2 Raja-Raja 22 dan kitab 2 Tawarik 18. Sebelum kita sama-sama belajar dan merenungkan kitab ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa mengikuti saat teduh dan kami mau belajar tentang firman-Mu bagi kami Tuhan. Berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami arahan dan hikmat, agar kami bisa mengerti apa yang kami bacakan dan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dalam kitab 2 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja 22 dan 2 Tawarik 18, saya memberikan judul perenungan kita hari ini, yaitu Cari Tuhan. Apakah Tuhan perlu dicari? Apakah Tuhan perlu kita cari di mana letak Tuhan? Sebenarnya Tuhan itu ada di segala tempat. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dia ada dalam hatimu, dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tapi perlu bagi kita untuk mencari hadirat Tuhan. Perlu bagi kita untuk mencari petunjuk dari Tuhan. Lewat apa? Lewat firman yang kita baca setiap hari. Lewat Alkitab yang kita baca setiap hari. Cerita singkat dari 2 Raja-Raja 22 dan 2 Tawarik 18 ini, yaitu 2 Raja-Raja 22 itu menceritakan tentang Yosia yang menemukan kitab Taurat lewat Imam Hilkia. Kitab itu berisi pesan Tuhan kepada Yosia. Tuhan berkata, Dia akan membinasakan orang-orang Yehuda. Karena orang-orang Yehuda, nenek-nenek moyang dari Yehuda, itu melakukan persembahan berhala. Mereka menyembah berhala dan Tuhan murka di atasnya. Tapi Yosia ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Yosia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca di pasal yang setelahnya, di pasal 23, di situ Yosia melakukan banyak kehendak Tuhan. Dia melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sedangkan dalam 2 Tawarik 18 menceritakan kisah Raja Ahab yang ingin berperang melawan Rahot Gilead. Raja Ahab ini dibantu oleh besannya, yaitu Yosafat. Dan pada waktu itu, Yosafat juga menyuruh nabi-nabi. Dia meminta nabi-nabi untuk meminta petunjuk Tuhan. Semua nabi-nabi berkata bahwa Yosafat akan menang dengan Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah Raja Israel. Tapi ada satu nabi yang berkata bahwa Raja Israel akan mati. Nah, apa yang dilakukan Ahab dan Yosafat? Mereka menyusun rencana di mana Raja Ahab berpura-pura menjadi seorang prajurit dan Yosafat menjadi Raja Israel. Tapi apa yang terjadi? Walaupun mereka ikut rencana mereka, tapi tetaplah Raja Ahab meninggal. Saudara-saudara, dari kedua pembacaan ini, dari kedua kitab ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua tipe orang dalam mencari Tuhan.
Yang pertama, ada orang mencari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat Raja Yosia, dia meminta petunjuk Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia melakukan kehendak Tuhan dan dia tidak berdiri atas pengertiannya sendiri. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yosia? Yosia tidak menerima murka Tuhan. Yosia berkenan di mata Tuhan. Sedangkan jika kita melihat di 2 Tawarik 18, kita bisa menyimpulkan bahwa ada juga orang mencari Tuhan dan dia tetap melakukan kehendaknya sendiri. Yosafat mencari Tuhan, namun yang dia lakukan bukanlah kehendak Tuhan, tapi yang dia lakukan adalah keinginannya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa motivasi kita dalam mencari Tuhan? Apakah kita sering bertanya kepada Tuhan apa yang ingin kita lakukan? Atau kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan? Terkadang kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, padahal yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Saudara, kita perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang sebenarnya kita lakukan ke depan? Kita perlu merenungkan firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dan kita akan lakukan kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus, waktu Yesus berada dalam taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Dia mengatakan keinginannya kepada Bapa. Dia mengatakan, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku." Itu keinginan Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan setelahnya? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Saat kita ingin melakukan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengatakan keinginan kita kepada Tuhan, kita harus bilang kepada Tuhan, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Maka saudara, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melakukan kehendak Tuhan, dan tentunya hidup kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dapat saya bagikan hari ini kepada saudara-saudara sekalian, dan semoga firman ini bukan hanya menjadi informasi bagi kita semua, tapi kita mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memproteksi hati kami, agar kami dapat berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kami dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami minta petunjuk dari Tuhan, dan kami melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.